Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Putri Rama dengan NIM 21044111620 dari kelas 3M Program Studi Teknik Informatika Universitas Dr. Aminoto Palopo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang bahasa query formal untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu sistem basis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bahasa query formal. Bahasa query formal yaitu bahasa yang termasuk dalam kategori bahasa tingkat tinggi atau biasa disebut high level language yang digunakan user untuk mendapatkan informasi atau data dari basis data. Kemudian, kelompok bahasa query. Yang pertama, bahasa prosedural, yaitu user meminta sistem untuk melakukan serangkaian operasi terhadap basis data dalam rangka mendapatkan data atau informasi yang diinginkan. Yang kedua, bahasa non-prosedural. User menunjukkan data atau informasi yang diinginkan tanpa menyatakan suatu cara atau prosedur tertentu untuk memperoleh data atau informasi tersebut. Selanjutnya, dasar terbentuk bahasa query. Yang pertama itu aljabar relasional. Aljabar relasional merupakan salah satu bahasa manipulasi untuk database relasional. Aljabar relasional merupakan kumpulan operasi terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Aljabar relasional termasuk dalam kategori bahasa prosedural yang menyediakan seperangkat operasi untuk manipulasi data. Yang kedua, bahasa non-prosedural. Kalkulus relasional merupakan bahasa manipulasi teoritis yang non-prosedural. Kalkulus relasional dilandasi dengan teori predikat kalkulus yang menggunakan fungsi sebagai suatu ekspresi logik. Predikat adalah suatu fungsi yang dapat mengambil nilai benar atau salah tergantung dari substitusi nilai argumen dari fungsi tersebut. Jadi, bila semua argumen dari sebuah fungsi distribusi dengan suatu nilai, maka fungsi tersebut menjadi suatu ekspresi yang disebut preposisi, yaitu suatu ekspresi yang hanya bernilai. Operator yang digunakan itu operator himpunan. Yang pertama, union atau gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A atau himpunan B. Bedanya di sini A union B didefinisikan X demikian hingga X elemen A atau X elemen B. Kita masuk ke contoh soal. Himpunan A anggotanya A, B, C dan himpunan B anggotanya C, D, E. Yang ditanyakan adalah A union B. Himpunan A dan B memiliki elemen yang sama, yaitu C. Kita paparkan ke tengah. Kemudian pada lingkaran A ini tersisa ada A dan B. Kemudian pada lingkaran B yang belum terkenal adalah D dan E. Maka A union B yang terarsir adalah semua lingkaran. Jadi hasil A union B adalah semua elemen yang terletak di lingkaran ini. Kemudian kita masuk ke interaction atau irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Atau dengan kata lain, anggotanya adalah anggota sekutu antara himpunan A dan himpunan B, dilambangkan seperti huruf N. A irisan B, himpunan X, kemudian hingga X elemen A dan X elemen B. Jadi, kita gambarkan dalam diagram Venn, kita akan mempunyai dua lingkaran. Masing-masing untuk himpunan A dan himpunan B saling berpotongan, berarti di sini daerah arsirannya yang menjadi irisan antara himpunan A dan himpunan B adalah yang berada di tengah-tengah berpotongan dua lingkaran, di mana elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan elemen dari himpunan B. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui A anggotanya adalah 1, 2, 3 dan B anggotanya 3, 4, 5. Lalu ditanyakan A irisan B. Kita gambarkan dulu dalam diagram Venn. Berarti ini anggota yang menjadi elemen dari kedua himpunan yang sama adalah angka 3. Kita letakkan di tengah-tengah angka 3.
Kemudian dari himpunan A yang tersisa adalah 1, 2. Kemudian pada himpunan B yang tersisa adalah 4 dan 5. Jadi hasil irisan dari A, B adalah 3. Kemudian kita masuk di difference atau selisih. Selisih dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B atau A min B. X demikian hingga X elemen A dan X bukan elemen B. Jika digambarkan dalam diagram Venn, di sini ada dua lingkaran. A irisan B komplemen berarti yang terarsip di luar lingkaran. A irisan B komplemen berarti yang terarsip di luar lingkaran B. Kita masuk ke contoh soal. Anggota A yaitu 135 dan B 123. Yang ditanyakan yaitu A min B dan B min A. Di sini antara himpunan A dan B yang sama ada angka 1, 1, dan 3. Berarti A min B yaitu 5 dan B min A yaitu 2. Masuk di Cartesian product. Jika X adalah anggota himpunan A dan Y adalah anggota himpunan B, maka produk Cartesius dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan pasangan berurutan. Kita masuk ke contoh soalnya. Anggota himpunan A, A, B, C, dan anggota himpunan B, 4, 7. Maka dengan tabel XB diperoleh sebagai berikut. A, 4, A7, dan B, B,4, B,7, C, C,4, dan C,7. Seperti itu maksud dari A cross B. Jadi A cross B, A,4, A,7, B,4, B,7, C,4, dan C,7. Kita lanjut operator dasar, di mana operator dasar ini ada 5. Yang pertama, selection, projection, Cartesian product, union, dan self difference. Yang pertama ada selection. Selection melambangkan selection atau bisa disebut dengan sigma adalah pemilihan tupel atau rekor operasi yang digunakan untuk memilih subset dari tupel-tupel pada suatu tabel. Notasinya yaitu sigma P dalam kurung T. P disebut selection predikat yang menentukan pemilihan. P merupakan formula dari kalkulus perbandingan proporsional, kalkulus yang berisi terms yang dihubungkan oleh and or not. Setiap term salah satu dari atribut, operasi atribut, or konstanta atau atribut operasi atribut dengan operasi salah satu dari sebagai berikut. Contoh dilakukan operasi sigma jenis yang dipilih yaitu action, dalam kurung pilihan tabelnya yaitu film, pada tabel film sebagai berikut. Nah, di sini ada 5 atribut: kode film, jenis, judul, keping, jumlah film. Nah, hasilnya yaitu suatu relasi dan tabel yang memiliki jenis yang sama. Nah, di sini kan yang dipilih action, maka tabel-tabel yang memiliki jenis sama yaitu action. Ada Spider-Man dan Spider-Man 2. Selanjutnya projection. Projection operasi yang digunakan untuk memilih subset dari kolom-kolom pada suatu tabel. Ini dibaca P. Notasi P A1, A2, AN dalam kurung T. Di mana A1, A2, dan AN daftar nama atribut dan T adalah nama suatu tabel. Hasilnya suatu tabel dengan atribut yang tercantum pada daftar nama atribut pada operasi. Contoh, dilakukan operasi P kode film jenis judul dalam kurung film pada tabel film sebagai berikut. Nah, hasilnya di sini ada 3 atribut karena yang diminta adalah kode film, jenis, dan judul. Kita lanjut Cartesian product, di mana Cartesian product ini mempunyai tabel A dan tabel B. Tabel A di sebelah kiri dan tabel B di sebelah kanan. Nah, kita dapat
pisahkan antara tabel A dan B. Relasi tabel A berarti S1 dan S4. Sedangkan relasi tabel B yaitu S1 dan S2. Kita masuk ke contoh soal di mana di sini ada tabel IMP dan SALS. Nah, di sini ada juga tabel IMP cross SAL, di mana tabel ini mempunyai 5 kolom. Nah, di sini kita mempunyai 2 kolom, yaitu di tabel IMP dan tabel SAL. Kemudian di tabel IMP cross SAL, di sini ada IMP dot title dan SAL dot title agar bisa membedakan tabel IMP dan tabel SAL. Lalu kita pasangkan saja dengan E1 yaitu 40.000, E2 40.000, E3 27.000 dan E4 24.000 dan seterusnya seperti pada tabel berikut. Kita masuk di union. A union B adalah relasi dengan heading atau atribut yang sama untuk setiap A dan B, di mana terdiri dari himpunan semua tuples yang terdapat pada A atau B atau keduanya. Di sini kita mempunyai relasi tabel A dan relasi tabel B, dan hasil relasi A union B yaitu S1, S4, dan S2. Dapat kita simpulkan bahwa union adalah gabungan dari relasi tabel A dan relasi tabel B. Jadi yang dimaksud dari difference yaitu apa yang ada di tabel A sedangkan di tabel B tidak ada. Jawabannya yaitu S4. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.